Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifinal mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول شفاعة الرسول مرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah. Ini adalah pertemuan ke-10. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-17 dalam kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Wa kullu ma, dan segala sesuatu, jaza, yang boleh, yang mungkin, alaihi, atasnya, al-adamu, ketiadaan, artinya al-fana'u, kepunahan. Segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya kepunahan, alaihi qat'an, alaihi, maka atasnya, qat'an, secara pasti, yastahilu, mustahil, al-qidamu, sifat qidam, al-qidamu, sifat qidam, sifat tidak memiliki permulaan. Bait nazam yang ke-17 dari kitab Matan Jauharah At-Tauhid ini memberikan sebuah kaidah kepada kita semuanya, bahwa segala sesuatu, apapun itu secara umum, segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan, yang mungkin binasa, yang mungkin berlaku baginya penghabisan, yang mungkin baginya kebinasaan, maka bisa dipastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa sesuatu itu pasti memiliki permulaan, pasti tidak memiliki sifat qidam, pasti mustahil baginya sifat qidam. Jadi para ulama tauhid
itu memberikan sebuah rumus, ya, dimulai dengan didatangkan premis mayor, pernyataan umum. Kemudian setelah itu ada premis minor, muqaddimah kubro, premis mayor, pernyataan umum. Kemudian setelah itu didatangkan premis minor atau muqaddimah sughra, pernyataan yang khusus. Kemudian setelah itu dihasilkanlah sebuah kesimpulan, sebuah konklusi, sebuah natijah. Jadi premis mayornya, muqaddimah kubronya adalah bahwa segala sesuatu yang mungkin baginya tiada, segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya kepunahan, maka mustahil baginya ketidakbermulaan, maka mustahil baginya sifat qidam. Jadi kalau sesuatu itu mungkin berlaku baginya kepunahan, maka pasti dia memiliki permulaan, maka pasti dia mustahil baginya apa? Sifat qidam. Ini pernyataan umum, muqaddimah kubro, premis mayor. Nah, kemudian setelah itu didatangkan premis minor, muqaddimah sughra, ya, pernyataan yang khusus bahwa alam yang kita lihat ini, dan kita termasuk bagian dari alam semesta, alam raya yang terdiri dari benda dan sifat benda, ya, alam ini yang terdiri dari apa? Benda dan sifat benda, itu adalah sesuatu yang mungkin baginya kepunahan. Ya, kita bisa melihat setiap hari ada orang mati misalkan, setiap hari ada kecelakaan, itu kan mungkin baginya ketiadaan, ditandai dengan kematian, ya, kepunahan manusia atau apa, ketidakkekalan manusia di dunia ini diakhiri dengan apa? Kematian. Binatang setiap hari kita lihat selalu ada yang mati, serangga selalu ada yang mati. Berarti alam ini beserta segenap isinya adalah sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan. Nah, pernyataan umumnya tadi apa? Segala sesuatu yang mungkin baginya kepunahan, maka mustahil baginya sifat qidam. Kemudian pernyataan khususnya, premis minornya, alam beserta segenap isinya yang di dalamnya ada benda dan sifat benda adalah sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan, mungkin berlaku baginya fana, mungkin berlaku baginya kepunahan. Oleh karena itu kesimpulannya alam ini mustahil baginya sifat qidam. Alam, ya, ini mustahil baginya sifat apa? Sifat qidam. Mustahil alam itu tidak memiliki permulaan. Jika kemudian disimpulkan natijahnya, konklusinya bahwa alam ini adalah hadits, ya, mustahil baginya qidam. Kalau alam ini disimpulkan mustahil baginya qidam, maka bisa dipastikan alam ini adalah hadits, ada setelah tiada. Karena antara qidam dengan hudus, antara qadim dengan hadits itu tidak ada perantara. Kalau tidak qadim berarti hadits. Kalau tidak, ya, kalau mustahil baginya, kalau mustahil bagi alam ini sifat qidam, berarti dia hadits. Kalau mustahil bagi alam ini ketidakbermulaan, mustahil baginya sifat qidam, maka bisa dipastikan alam ini apa? Hadits, karena nggak ada perantara, nggak ada jarak antara qidam dengan hudus. Kalau tidak qidam berarti hudus, kalau tidak qadim berarti hadits. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa memang satu-satunya yang tidak bermula hanya Allah. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwalu. Apa? Huwal awwalu. Para ulama bahasa mengatakan bahwa setiap kalimat yang didahului dengan mubtada yang ma'rifah, kemudian disambung dengan khobar yang ma'rifah, maka yufidul hasr. Di dalam kalimat, di dalam ayat huwal awwalu, ayat ini didahului dengan dhamir huwa yang kembali kepada Allah, dan dhamir itu adalah apa? Ma'rifah. Kemudian khobarnya adalah al-awwal, juga ma'rifah karena didahului dengan al.
Para ulama bahasa mengatakan kalimat seperti ini, mubtada'nya ma'rifah, khobarnya ma'rifah, maka yufidul hasrah, memiliki makna membatasi, memiliki makna hanya, ya, memiliki makna hanya. Huwal awwalu, hanya dia, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Jadi segala sesuatu selain Allah itu pasti memiliki permulaan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menceritakan, meriwayatkan bahwa suatu ketika ada serombongan orang dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman menuju ke Madinah, 1 bulan perjalanan. Waktu itu belum ada helikopter, waktu itu belum ada pesawat, waktu itu belum semudah sekarang fasilitasnya, jalan tidak beraspal seperti sekarang, tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada mobil. Jadi mereka pakai onta, mereka menaiki onta, mereka mungkin juga menaiki keledai, mereka juga mungkin menaiki kuda, ya. Kalau di tengah perjalanan kuda mati, ya sudah, karena nggak ada bengkel kuda, nggak ada. Ontanya mati, ya sudah, melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki 1 bulan. Coba bayangkan, dari Yaman menuju Madinah hanya ingin bertanya kepada Rasulullah mengenai 1 buah pertanyaan. Ya Rasulullah, ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ji'naka, kami datang kepada engkau, linatafaqqaha fid din, karena kami ingin belajar ilmu agama, karena kami ingin mendalami ilmu agama, walinas'alaka, dan agar kami bertanya kepada engkau, an bada'i hadzal amri makan, mengenai awal mula penciptaan alam. Tolong ya Rasulullah, mohon kepada panjenengan, mohon kepada Tuhan untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada kami awal mula penciptaan alam itu seperti apa. Rasulullah kemudian tidak langsung menjawab apa yang mereka tanyakan, tapi kemudian Rasulullah menjelaskan mengenai sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, yaitu menjelaskan tentang Al-Khaliq. Jadi mereka tanya mengenai makhluk, awal mula penciptaan alam itu adalah makhluk, tapi Rasulullah kemudian sebelum menjawab apa yang mereka tanyakan, terlebih dahulu Rasulullah memberikan muqaddimah, jawaban yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan. Rasulullah menjelaskan kepada mereka mengenai sifat Al-Khaliq, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sang Pencipta, padahal mereka bertanya mengenai makhluk, mengenai awal mula penciptaan alam. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada mereka, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kanallahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada azal, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada segala sesuatu selain Allah. Berarti yang azali itu hanya Allah, yang qadim hanya Allah, yang ada pada azal dan tidak ada segala sesuatu selainnya hanya Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Huwal awwalu, hanya dia yang tidak memiliki permulaan. Salah satu sifat 20 yang biasa diajarkan oleh para ulama kita adalah apa? Sifat al-qidam, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Alam ini semuanya memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Tidak ada yang tidak bermula, tidak ada yang tidak berpermulaan kecuali hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah semuanya hadits, ada setelah tiada. Hanya Allah yang tidak didahului dengan ketiadaan, ya, dan hanya Allah yang tidak diakhiri dengan ketiadaan. Hanya Allah yang tidak didahului dengan ketiadaan, dan hanya Allah yang kekekalannya itu dzatiyun, tidak ada sesuatu selain Allah yang mengekalkannya. Kalau surga dan neraka kekal itu kan karena dikekalkan oleh Allah, tidak bidzat. Kekalnya surga dan neraka itu bukan apa? Bukan bidzat, ya. Tidak lidzatihi, ya, tidak lidzatihi. Artinya ada sesuatu yang lain, yaitu Allah yang mengekalkan surga dan neraka.
Adapun Allah kekekalannya itu lidzatihi, dzatiyun, kekekalannya adalah apa? Dzatiyun, tidak ada sesuatu yang mengekalkannya. Allah kekal karena memang sifatnya maha kekal. Nah, sebagian ahli filsafat klasik, seperti Aristoteles, terkenal ya Aristoteles ya. Pernah dengar Aristoteles? Aristoteles itu ahli filsafat kuno, ahli filsafat klasik, orang Yunani, ya bukan orang Islam. Dia mengatakan bahwa alam ini baik jenis maupun satuan-satuannya itu qadim. Nah, ini jelas menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi yang gandrung dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles, ya, kalau pemikiran Aristoteles bertentangan dengan akidah Islam, dengan akidah yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, maka buang ya ajaran atau doktrin atau pemikiran-pemikiran Aristoteles, karena dia bukan nabi. Kita lebih percaya kepada hadis, kita lebih percaya kepada Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan, yang tidak bermula itu hanya Allah. Jadi dia memiliki pemikiran-pemikiran, banyak pernyataan-pernyataannya, tetapi kesimpulannya menurut dia bahwa alam ini baik jenisnya maupun satuan-satuannya, ya, baik jinsul alam maupun afraduhu maupun individu atau satuannya, itu tidak memiliki permulaan, kata Aristoteles. Nah, sebagian ahli filsafat modern seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya mengatakan bahwa jenis alam itu tidak memiliki permulaan, sedangkan satuan-satuannya, individu-individunya, bentuknya itu memiliki permulaan. Nah, ini juga menyalahi apa yang digariskan dan disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, pendapat mereka ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah seorang yang semasa hidupnya bahkan setelah matinya selalu menuai pro dan kontra, banyak kontroversial, ya, banyak memantik pro dan kontra pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa alam ini jenisnya azali, jenisnya tidak memiliki permulaan, sedangkan satuannya adalah yang memiliki permulaan. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi ada sebagian pengikut Ibnu Taimiyah itu yang kemudian menggugat, enggak, Ibnu Taimiyah enggak pernah mengatakan seperti itu. Masa Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Iya. Jadi kita sampaikan bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan hal itu dalam beberapa kitabnya, bukan dalam 1-2 kitabnya, tapi dalam beberapa kitabnya. Yang pertama adalah di dalam kitab dia yang berjudul Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Kemudian juga disebutkan dalam kitabnya Muwafaqah Sharihil Ma'qul bi Sahihil Manqul, atau Dar'u Ta'arud Al-Aql wan Naql. Kemudian juga disebutkan di dalam kitabnya Naqd Maratib Al-Ijma'. Kemudian juga disebutkan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa atau Majmu' Al-Fatawi. Nah, oleh karena itulah Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Pondok Tebu Ireng, maha guru dari para guru di Nusantara, tidak hanya di Jawa, beliau menyatakan bahwa ada beberapa tokoh yang masuk kategori mubtadi'ah. Beliau sebutkan di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Ada beberapa tokoh yang mubtadi'ah, yang pembawa bid'ah, ya, yang membawa ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Muhammad Ibni Abdul Wahhab, ya, pengikut Ibnu Taimiyah yang kemudian menjadi pendiri kelompok Wahhabiyah. Kemudian yang beliau sebutkan lagi adalah Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abduh,
Jadi beberapa tokoh yang disebutkan oleh Mbah Hashim di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah sebagai al-mubtadi'ah, ini ya sebaiknya kita sebagai orang NU, ya bukan sebaiknya, semestinya kita sebagai orang NU seharusnya tidak perlu membaca kitab-kitab tokoh-tokoh yang disebut Mbah Hashim sebagai kelompok pembawa bid'ah pemikiran, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan maupun bid'ah dalam hal-hal yang furu'. Ya. Sudah semestinya kita tidak perlu membaca buku-bukunya, buku-buku mereka. Karena ulama ahlu sunnah selain mereka itu ribuan. Kenapa kita harus membaca buku? Ibarat kita disuguhi makanan, kita diberitahu bahwa di dalam makanan itu ada racunnya, tapi kita tidak diberitahu di sebelah mana. Apakah hidangan makanan itu akan kita makan? Kalau kita tahu, oh racunnya ada di sebelah sini, ya sudah kita buang. Kita buang racunnya, kemudian hidangan yang tidak beracun itu kemudian kita makan. Tetapi ini kita dihidangkan makanan, ya. Kemudian kita diberitahu oleh yang menghidangkan bahwa di dalam makanan ini ada racun. Tetapi kita tidak diberitahu di sebelah mananya. Pokoknya di salah satu bagian dari hidangan itu ada racunnya. Apakah kita makan? Tentu tidak, ya kan? Kita buang semuanya. Nah, begitu juga di buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhab misalkan, ya. Di kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, di kitab-kitab Ibnu Taimiyah, ibarat hidangan tadi, di sana ada racun. Siapa yang memberitahu kepada kita bahwa di buku-buku mereka itu ada racunnya? Di antaranya adalah Mbah Hashim. Mbah Hashim Asy'ari memberitahukan kepada kita bahwa di dalam buku-buku tokoh-tokoh yang kita sebut tadi itu ada racun pemikirannya, ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau kita sudah tahu di sana ada racun, kemudian kita nggak tahu di bagian mananya, apakah di bagian awal kitabnya, di bagian tengahnya, di bagian akhirnya, apakah di kitab yang ini, apakah di kitab yang itu, kita nggak tahu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sudah, nggak usah dibaca semuanya. Yang kita baca adalah buku-buku yang aman, yang kita terima dari guru-guru kita dengan sanad, ya, yang kita pelajari dari guru-guru kita dengan cara talaqi, musyafahatan. Ya, banyak sekali kitab-kitab. Kenapa harus membaca kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang yang kontroversial, oleh orang-orang yang disebut oleh Mbah Hashim sendiri, guru dari guru-guru kita, sebagai orang-orang yang pembawa bid'ah. Ya, nggak aman itu buku-buku itu, ada racunnya di dalamnya. Sudah, tinggalkan semua. Kita beralih ke ribuan kitab yang lain yang dikarang oleh ribuan para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang bisa dengan mudah kita pelajari dari guru-guru yang terpercaya dengan cara talaqi, belajar musyafahatan di satu majelis kepada guru-guru kita dengan sanad yang bersambung sampai pengarangnya. Kemudian di antara ulama yang mengutip ijma' bahwa alam raya ini, alam semesta ini memiliki permulaan. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya, hanya Allah yang tidak berpermulaan. Kemudian kita juga sudah baca hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kita baca tadi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis yang kita baca tadi sebagai dalil bahwa hanya Allah yang tidak bermula, yang tidak memiliki permulaan, itu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jarud. Ya, ada pakar hadis yang bernama siapa? Ibnu Al-Jarud. Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibnul Jarud meriwayatkan, hadisnya jelas sahih, ya. Nah, sekarang ijma'. Siapa di antara para ulama yang menukil ijma' para ulama bahwa alam ini memiliki permulaan, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang tidak memiliki permulaan? Yang mengutip ijma' atas hal itu adalah Al-Adud Al-Iji, ya, di dalam kitab Ar-Rasail Al-Adudiyah. Al-Adud Al-Iji yang wafat pada tahun 756 Hijriah. Di dalam kitab Ar-Rasail Al-Adudiyah. Bahkan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, begitu juga Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i,
dan lain-lain, mereka mengutip ijma, menukil kesepakatan para ulama atas pengkafiran orang yang meyakini bahwa alam ini tidak berpermulaan, ya. Ijma dikutip oleh para ulama, di antaranya Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, Badruddin Az-Zarkashi, yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang meyakini alam ini memiliki permulaan, alam ini tidak memiliki permulaan, ya. Jika ada orang yang meyakini bahwa alam tidak memiliki permulaan, maka hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Demikian kajian singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan semakin menguatkan dan meneguhkan akidah ahli sunnati wal jamaah yang ada dalam hati kita masing-masing, ya, yang kita pelajari dari para guru kita yang terpercaya, dan mudah-mudahan kita dengan bekal belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, ya, apa yang kita pelajari ini bisa menjadi senjata untuk menangkis serangan-serangan golongan-golongan di luar ahlus sunnati wal jamaah yang secara bertubi-tubi, ya, tidak hanya pada masa sekarang, sejak dulu sampai sekarang mereka selalu menyerang akidah dan amaliyah yang dipegang teguh dan selalu dilakukan oleh para ulama dan orang-orang yang merupakan golongan ahlus sunnati wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.